Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah dari kelas PAI 2N, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2, kategori 1, LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan video pembelajaran UKIN hari Kamis tanggal 30 November tahun 2023 dengan materi khotbah, dakwah dan tabligh. Nah, lebih tepatnya nanti adalah materi cara menganalisis ketentuan pelaksanaan khotbah, dakwah dan tabligh. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode ceramah, diskusi dan demonstrasi atau praktek. Sedangkan model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran problem based learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap. Luar biasa. Yes. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme dalam diri kalian, mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mohon kalian untuk berdiri. Ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Oke, terima kasih. Bisa duduk kembali. Bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Sudah rapikah kalian hari ini? Siap, sudah. Sebelum Bu Nurul awali pelajaran ini, presensi terlebih dahulu ya. Oke, Bu Nurul presensi terlebih dahulu. Alan, Ferdi, Alvaro. Ya, hari ini yang tidak masuk ada 3 siswa ya. Hari ini ada yang tahu materi yang akan kita pelajari apa? Khotbah, dakwah, dan tabligh. Minggu kemarin kita sudah membahas atau mempelajari tentang perkelahian pelajar, minum-minuman keras, dan narkoba. Hari ini nanti kita akan belajar khotbah, dakwah, dan tabligh. Gambar yang pertama, sebelah kanan. Ada yang tahu? Ini gambarnya. Siapa? Gus. Gus Baha. Yang tengah? Habib. Yang paling ujung? Mama. Itu profesinya apa?
Nah, penceramah atau seorang pendakwah. Ya, sesuai dengan materi yang kita akan pelajari hari ini, materi khotbah, dakwah, dan tabligh. Bu Nurul akan memberikan pertanyaan pemantik untuk kalian. Khotbah, dakwah, tabligh. Khotbah, ada yang tahu khotbah itu apa? Khotbah adalah menyampaikan nasihat dan pesan tentang dakwah. Menyampaikan nasihat dan pesan. Pada materi ini, ya, nanti tujuan dan manfaat mempelajari materi ini nanti diharapkan satu. Kalian nanti diharapkan mampu menganalisis ketentuan pelaksanaan khotbah, dakwah, dan tabligh. Yang kedua, tujuan yang kedua, kalian diharapkan mampu untuk menyusun teks khotbah, dakwah, dan tabligh dengan tema nilai-nilai rahmatan lil alamin. Yang ketiga, tujuannya dan manfaatnya adalah kalian diharapkan mampu untuk mempraktekkan atau mendemonstrasikan isi dari teks yang kalian susun tersebut. Sekarang Bu Nurul akan menjelaskan lebih jelas lagi bahwa khotbah berasal dari bahasa Arab khotbah, artinya pembicaraan. Secara istilah, khotbah adalah menyampaikan pesan takwa sesuai dengan perintah Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Jelas? Paham? Paham ya? Oke. Bu Nurul lanjutkan, kalau jelas dan paham, kita lanjutkan dakwah. Dakwah itu apa? Dakwah berasal dari kata bahasa Arab da'a yad'u da'watan. Artinya mengajak, memanggil, dan menyeru untuk mengajak, menyeru, memanggil. Jelas? Paham? Oke. Kita lanjutkan, kalau jelas paham, tabligh. Tabligh berasal dari kata bahasa Arab balagho yablughu tablighon. Balagho yablughu tablighon artinya menyampaikan pesan. Secara istilah artinya apa? Ya. Menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu tabligh. Untuk menyusun suatu khotbah itu di sini ada yang namanya, yang pertama menentukan, harus tahu rukunnya. Ya. Bu Nurul carikan dulu. Oke. Harus mengetahui rukunnya. Cara menyusunnya itu satu, mengetahui rukunnya pertama, membaca hamdalah. Jadi nanti ketika menyusun teks khotbah itu harus ada urutannya. Membaca hamdalah terlebih dahulu. Kemudian yang kedua membaca syahadat. Yang ketiga membaca sholawat. Yang keempat menyampaikan isinya, materi itu menyampaikan pesan tentang ketakwaan. Yang kelima ada membaca ayat, salah satu ayat suci Al-Quran. Yang keenam doa. Itu langkah-langkahnya nanti, baik khotbah yang pertama maupun nanti khotbah yang kedua. Jelas? Paham? Bu Nurul akan menampilkan contoh teksnya, teks dari khotbah maupun teks dakwahnya. Ini contoh dari teks khotbahnya. Ya, dicermati. Ini susunan teksnya, dicermati dari pertama ada kalimat pembukanya, ada bacaan hamdalahnya, kemudian ada membaca syahadat, membaca sholawat, membaca wasiat takwa, dan ayat suci Al-Quran, dan dengan doa.
Menurut kalian, contoh teks tersebut sesuai dengan rukun khotbah? Sesuai. Jelas? Jelas. Paham? Paham. Oke. Kalau paham, Bu Nurul lanjutkan mempraktekkan isi teks. Contoh praktek. Bu Nurul akan menayangkan video mempraktekkan khotbah Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hafidun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sudah siap untuk praktek? Siap. Sebelum Bu Nurul kita praktek, nanti Bu Nurul buat kelompok sesuai dengan tema kita. Kelompoknya ada, silahkan memilih sesuai dengan minat bakat kalian. Ada dakwah, ada tablek, ada khotbah. Nanti khotbah sebelah barisan sebelah sini, dakwah yang tengah, kemudian tablek sebelah kiri. Untuk teksnya silahkan nanti dikirimkan melalui classroom. Masing-masing anak mengirimkan teks yang sudah kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing, lalu kirimkan melalui Google Classroom. Nanti Bu Nurul akan melakukan penilaian secara individu. Jelas? Paham? Untuk prakteknya, nanti kita akan prakteknya satu persatu. Mulai dari kelompok khotbah terlebih dahulu. Kelompok khotbah nanti berpasangan ya, ada yang menjadi Bilal, ada yang menjadi khotib. Nanti bergantian, yang sudah menjadi khotib menjadi Bilal. Jelas? Paham? Silakan siapa dulu yang mau maju dari kelompok khotbah. Langsung. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruwiyan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yawmal jum'ati ansit wal imamu yahtubu faqad laqad ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qawwil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
وانصرهم على معاند الدين رب اختم لنا منك بالخير ويا خير النسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala yudhlillahu wa man yudhlillahu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salim amma ba'du. Faya ma'asyiral muslimin, ittaqullaha Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita bisa melakukan dan berkumpul pada siang hari ini. Selawat serta salam kita persembahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad SAW yang nantinya kita syafaat di yaumil akhir. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan khutbah yang berjudul Menggapai ridho Allah dengan berbakti kepada orang tua. Birrul walidain adalah bagian dalam etika Islam yang menunjukkan tindakan berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua ini hukumnya fardu ain. Dasar hukum syariatnya untuk berbakti kepada kedua orang tua di dalam Al-Quran adalah firman Allah surah An-Nisa ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la nastaghfiru wa wa'budullaha wa la tastaghriku baina syai'a, yang artinya sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukannya dengan siapapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril karim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li walakum walisaril minal muslimina min kulli dabbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid an'in wa tafadhal wa barik بجلالك وكمالك زين عبادك وأشرف عبادك سيد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal insan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil mansya'i wal munkar wal baghi wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha wa taqullahal azim
yadhkurukum washkuru ala ni'amihi yaridkum was'aluhu min faslihi yu'dikum waladikrullahi akbar. Oke, tetap di sini. Kasih aplaus sekali lagi untuk teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Ferry dari kelas 11 otomotif 2 nomor absen 26. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang dakwah yang bertema zina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua selalu sehat dan dalam perlindungannya. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada siang yang cerah ini, izinkan saya menyampaikan materi yang bertema zina. Seperti yang kita tahu, kita adalah pelajar dan kita pasti tahu apa itu zina. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al imanu minhu korrot jajur rozana. Apabila seseorang berzina, maka iman keluar darinya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari hadis tersebut sangat jelas bahwa zina merupakan suatu perbuatan yang amat hina, hingga dikatakan bahwa orang yang berzina sudah tidak lagi memiliki iman. Ia tidak merasa malu kepada Allah saat melakukannya. Itu bukanlah sifat orang yang beriman. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah berkata, dan semoga tausiah dari saya ini ada manfaatnya umumnya bagi kita semua. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melihat teman kita praktek dari masing-masing kelompok, Bu Nurul, kita ice breaking dulu ya. Ya. Langkah-langkahnya, ice breakingnya, 1 ballpoint taruh di tengah-tengah meja. Oke. Masing-masing anak silakan mengeluarkan 1 buku tulisnya. 1 buku tulis. Sudah? Silahkan berdiri di samping kanan kiri meja, saling berhadapan dengan temannya ya, di meja ya, urut meja. Polpennya hanya 1, dan di tengah. Bolpennya hanya 1 saja di tengah, bukunya 2. Kalau ganjil bukunya kamu ikutnya sini, kamu di tengah sini, Mas. Oke. Ini orang ketiga. Ya, orang ketiga. Konsentrasi. Konsentrasi. Bolpennya letakkan dulu. Books. Claps. Clap. Claps. Books. Books. Clap. Ballpoint.
ke tempat duduknya. Nah, coba Motil Bu Nurul cek semangatnya. Berikan satu kebanggaan untuk SMK Negeri 2 Pati. Berikan 1000 kebanggaan untuk SMK Negeri 2 Pati. Sekarang Bu Nurul akan menyampaikan penguatan materi tentang materi hari ini. Penguatan materinya yaitu Bu Nurul akan menyampaikan persamaan dan perbedaan dari khotbah, dakwah, dan tabligh. Untuk persamaan yang pertama ya, 1, sama-sama dari khotbah, dakwah dan tabligh itu sama-sama menyeru manusia untuk menjalankan kehidupan yang benar sejalan dengan aturan atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai kehidupan kebahagiaan di dunia dan akhir. Itu persamaan yang pertama. Yang kedua, khotbah, dakwah, dan tabligh itu sama-sama mengajak manusia, seluruh umat manusia untuk melaksanakan syariatnya berupa akidah, syariah, dan akhlak. Jelas? Jelas. Sedangkan perbedaannya antara khotbah, dakwah, dan tabligh yang pertama, perbedaannya itu adalah waktunya. Kalau khotbah, waktunya pasti waktunya tertentu. Khotbah Jumat pelaksananya hari Jumat. Khotbah Idul Fitri, Idul Adha pelaksananya di hari Idul Fitri maupun Idul Adha. Sedangkan khotbah nikah berarti pelaksananya pada saat ada pernikahan. Kemudian kalau khotbah itu pasti dilaksanakan secara khusus. Ada mimbarnya, ya. Kemudian ada bilalnya. Kemudian secara khusus ada runtutannya, sedangkan dakwah dan tabligh itu dilaksanakan tidak sesuai dengan rukun dan syaratnya. Boleh dilaksanakan secara kreatif, inovatif seperti seminar, lokakarya, ataupun pelatihan. Itu jelas dimanapun, kapanpun itu bisa kalau dakwah dan khotbah. Paham? Jelas? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bu Nurul akan merefleksikannya. Kita refleksikan bersama-sama untuk pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini menyenangkan tidak? Siap, menyenangkan. Sangat menyenangkan. Belajar hari ini seru tidak? Siap, seru. Belajar hari ini menarik tidak? Siap, menarik. Oke, sangat menarik ya. Kita simpulkan bareng-bareng pembelajaran ini yang kita dapatkan hari ini apa aja. Yang pertama, khotbah. Khotbah tadi apa? Pembicaraan. Secara istilah apa? Nah, menyampaikan pesan Allah untuk umat Islam. Nah, terus menyampaikan pesan Allah untuk umat Islam, umat manusia agar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dakwah Mempunyai arti mengajak, ya, memanggil. itu adalah mengajak, memanggil, menyeru kepada hal-hal yang berkaitan dengan perintahnya Allah, baik berupa akidah, berupa akhlak maupun berupa syariah. Itu dakwah. Kesimpulan yang ketiga, tabligh. Tabligh artinya tadi menyampaikan. Menyampaikan apa? Pesan Menyampaikan atau memberitahu pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat Islam,
sebagai pedoman kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhir. Jadi bisa membedakan antara khotbah, dakwah, dan tabligh ya. Ketiganya tadi sama-sama memberikan kabar gembira pada umat manusia. Perbedaannya intinya kalau tadi kalian mengamati tidak ada kertas di depan yang bunyinya khotib, bilal, mubaligh, dai. Khotib itu siapa? Orang yang menyampaikan khotbah. Kalau dai? Orang yang menyampaikan dakwah. Kalau mubaligh? Orang yang menyampaikan tabligh. Jadi khotib, dai, tabligh itu adalah orang yang menyampaikan khotib, orang yang menyampaikan khotbah, dai orang yang menyampaikan dakwah, dan mubaligh adalah orang yang menyampaikan tabligh. Jelas? Paham? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Bu Nurul akan mengadakan asesmen formatif. Asesmen formatif itu adalah kemampuan untuk mengukur kalian selama proses pembelajaran. Asesmen formatifnya berupa word search atau word wall. Word wall atau word search itu nanti dikerjakan selama 5 menit. Bu Nurul akan membagikan link berupa link di grup WA masing-masing. Ya, silakan dicek grup WA-nya, Bu Nurul kirimkan melalui link. Ya, ini start. Ya. Oke. Kamu tuh udah kembali dulu. Oke. Setelah kita simpulkan bersama-sama, Bu Nurul akan mengadakan asesmen formatif. Asesmen formatif itu adalah evaluasi untuk mengukur kemampuan kalian selama proses pembelajaran hari ini. Sejauh mana kalian memahami materi pada hari ini. Jelas? Nah, asesmen formatifnya nanti berupa word wall atau word search. Cara mengerjakannya nanti ada 2 kolom. Kolom yang pertama nanti ya. Kolom yang pertama ini Bu Nurul mulai dulu start. Kolom yang pertama ada jawaban. Nanti bisa horizontal, bisa vertikal. Jelas jawabannya nanti bisa menyamping, bisa ke bawah, bisa ke atas atau serong. Soalnya ada tabel sebelah kiri. Dibaca soalnya, terus jawabannya nanti dicentang ya, diklik. Kemudian nanti cari jawaban di sini, diklik. Setelah itu nanti sampai selesai akan otomatis muncul nilainya. Jelas? Paham? Bisa dimulai? Silakan dimulai dari sekarang. Yang sudah langsung bisa ke depan untuk menjawab ke depan. Contoh, langsung ini dicentang, terus garisi jawabannya ya, seret. Terus ini dicentang, garis jawabannya, seret. Siapa yang mau dulu ke depan? Tak besarkan. Oke. Centang jawabannya. Iya. Nanti kita buktikan. Ya. Balik mana? Iya,
Ayo, waktu 1 menit 38 detik. Iya, benar. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5. Coba kita cek ya, satu persatu ya. Orang yang menyampaikan tablek disebut mubalik. Mubalik. Siapa tadi yang menjawab? Oke, benar. Kasih plus. Nah, 10 poin. Yang kedua, orang yang menyampaikan dakwah disebut dengan dai. Siapa tadi yang menjawab? Ardi. Kasih plus. Oke. Itu untuk asesmen formatif yang sudah kita laksanakan. Silakan nanti hari ini untuk menyiapkan pertemuan selanjutnya minggu depan kita masih melanjutkan praktek dari khotbah, dakwah, dan yang belum praktek ke depan tadi. Jelas, paham? Ada pertanyaan untuk pertemuan pada hari ini, materi hari ini? Tidak ada, paham? Jelas? Oke. Coba cek semangatnya. Berikan 1000 kebanggaan untuk SMK Negeri 2 Pati. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semua, untuk menambah wawasan kita semua, agar kedepannya ketika kita nanti besok di lingkungan masyarakat bisa mempraktekkan, bisa mengaplikasikan apa yang kalian dapatkan selama mempelajari materi ini. Kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Bu Nur akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk belajar di rumah, jangan sampai kalian lelah untuk belajar, untuk selalu menggapai cita-cita kalian. Amin. Selamat siang. Oke, hati-hati di jalan ya. Oke, terima kasih.